Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you this morning? I hope all of you are in good condition. Okay, let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi analitis atau analytical exposition. Okay, teks analytical exposition yaitu termasuk salah satu dari esai atau teks argumentasi. Teks ini menganalisis isu atau situasi. Teks ini mengelaborasi ide penulis tentang fenomena yang ada di sekitar. Jadi, analytical exposition adalah teks yang mengevaluasi topik secara kritis, tapi fokus pada hanya salah satu sisi argumen. Maksudnya, misalnya tesisnya nanti tentang pentingnya pakai masker di saat pandemi, maka nanti argumen-argumen itu harus mendukung tesis pentingnya memakai masker di saat pandemi. Nah, setiap argumen dan sudut pandang penulis itu harus didukung dengan fakta dan juga informasi yang relevan. Ada beberapa jenis teks yang biasanya menggunakan bentuk teks analytical exposition, misalnya speeches or lectures, pidato. Saya itu juga menggunakan analytical exposition. Ada letters to editorial, surat ke editorial. Ada articles of newspaper and magazine, artikel yang ada di surat kabar dan majalah. Esai, esai yang nanti bentuknya analytical exposition. Nah, terus ada selebaran atau juga pamflet. Nah, ini menggunakan teks analytical exposition. Karena nanti apa tujuannya untuk mempengaruhi pembaca. Kita lihat social function dari teks ini adalah to persuade the readers that the idea is an important matter. Jadi untuk mempengaruhi pembaca bahwa ide itu adalah termasuk masalah yang penting. Atau to analyze a topic and to persuade that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Menganalisa satu topik dan mempengaruhi bahwa tesis atau opini ini benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Atau to persuade your target readers to look at an issue with your point of view. Untuk mengaruhi pembaca yang ditargetkan untuk melihat isu itu dari sudut pandang kamu atau sudut pandang penulis. Jadi pada intinya secara umum fungsi sosial dari teks analytical exposition adalah untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca itu menerima atau menganggap benar ide yang disampaikan oleh penulis. Bagian-bagiannya ada tesis atau statement of position, yaitu mengenalkan topik dan menunjukkan opini atau posisi penulis. Ini menunjukkan sudut pandang penulis tentang topik yang dibicarakan. Yang kedua ada arguments. Argumen ini mendukung tesis. Sedangkan jumlah argumen ini bisa bermacam-macam, bervariasi. Nah, yang paling penting setiap argumen itu harus didukung oleh evidence and explanation, harus didukung oleh bukti dan juga penjelasan. Jangan sampai argumen itu pokoknya argumen tanpa ada pendukung dan penjelasannya. Yang ketiga ada reiteration. Apa reiteration itu? Adalah restate the writer's point of view. Untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis atau untuk menguatkan tesis. Ini seperti kesimpulan. Jadi kesimpulannya menguatkan tesis berdasarkan argumen yang sudah disampaikan. Biasanya menggunakan pernyataan from the facts above, misalnya dari fakta di atas. I personally believe, saya secara pribadi percaya atau yakin. Therefore, my conclusion is that, oleh karena itu kesimpulan saya adalah bla bla bla. Nah, ini hanya contoh
untuk menunjukkan reiteration. Bahasa yang digunakan ada focus on generic human or non-human participant. Fokus pada partisipan atau topik yang baik manusia ataupun bukan manusia secara umum, bukan spesifik atau orang per orang atau benda tertentu. Jadi ini secara umum. Expression of stating opinion menggunakan ungkapan untuk menyatakan pendapat. Misalnya ada I believe, I think, dan sebagainya. Ada simple present tense, jadi menggunakan kalimat bentuk simple present tense, baik itu aktif maupun mungkin pasif ya. Terus berikutnya menggunakan time connectives, penghubung waktu. Penghubung waktu ini bukan untuk menunjukkan suatu urutan tertentu, tapi hanya menunjukkan berapa argumen yang disampaikan. Ini tidak harus urut dari A sampai Z. Ini tergantung mana mungkin yang lebih penting didahulukan dan seterusnya ya. Ada first, pertama, second, kedua, third, finally dan sebagainya ya. Ada causal conjunction, menunjukkan atau menggunakan kata sambung yang menunjukkan sebab akibat. Misalnya ada consequently, therefore, based on the argument seperti ini ya. Terus ada use emotive words, menggunakan kata-kata emotif. Kata-kata yang biasanya kata sifat. Misalnya ada terrible, critical, amazed, disgusting. Misalnya terrible itu bisa mengerikan, dahsyat, critical, kritis, amazed, menakjubkan, disgusting, menjijikan. Nah, ini contohnya emotive words. Ada use mental verbs, menggunakan mental verb atau kata kerja yang berkaitan dengan pikiran. Mental itu berarti pikiran. Misalnya ada think, memikirkan, decide, memutuskan, consider, mempertimbangkan, believe, percaya, dan seterusnya. Ini kata kerja yang berkaitan dengan pikiran. Berikutnya ada use persuasive techniques, menggunakan teknik persuasif, misalnya generalization to support arguments, evidence, and fact. Jadi generalisasi untuk mendukung argumen atau bukti atau juga fakta-fakta. Jadi seperti membuat kesimpulan umum dari fakta-fakta, bukti atau argumen yang ada. Terus exaggeration to make things better or worse, menggunakan seperti membesar-besarkan sesuatu itu menjadi lebih buruk atau lebih bagus. Kalau bagus itu menjadi tambah bagusnya, kalau buruk itu ditambah buruknya. Jadi, ini teknik persuasif karena tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca itu menerima tesis yang kita berikan atau yang penulis berikan berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan. Ini untuk materi analytical exposition, semoga bisa dipahami. Thank you for your attention. Let's close our meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.